Memikirkan hal ini, dia berkata hampir tanpa berpikir, "Zakari, jangan kau meludahi orang. Masalah ini sepenuhnya ide Anda sendiri. Kamulah yang ingin mendapatkan Nona Gu. Apa hubungannya denganku?" Zakari mengutuk dengan marah. "Anda biasanya mengikuti saya dan menjilat saya dengan lidah Anda keluar. Dan sekarang setelah sesuatu terjadi, kamu bilang kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Pak Yoshua, kirimkan saja beberapa prajurit dari front kataklismik. Kamu akan dapat menyelidiki semuanya. Kamu pikir kamu bisa menghilangkannya dengan menggerakkan bibirmu?" Ketika Jesse mendengar ini, dia tahu akan sulit untuk membersihkan namanya. Jadi dia memandang Zakari dan berkata dengan marah, "Fei, kamu hanya berpikir untuk membuang pot ketika kamu melihatku. Kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu tidak mengerti? Kami berdua belalang di atas tali." Zakari juga melihat wajah Jesse dan berkata dengan dingin, "Ketika Anda membuang pot, Anda mengatakan itu adalah ide saya. Tetapi ketika Anda tidak bisa membuangnya, kamu bilang kamu belalang di tali yang sama. Kau benar-benar jahat dan licik, Jesse. Aku benar-benar diseret olehmu." Jesse menggigil karena marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Kau bilang aku menarikmu ke bawah? Kembali di sekolah, jika Anda tidak melakukan hal-hal buruk sepanjang waktu, bagaimana saya akan berada dalam rahmat baik Anda? Jelas bahwa saya disesatkan oleh Anda, dan sekarang Anda masih menggigit saya." Pada saat ini, di ruang pemantauan di lantai atas, Yoshua melihat mereka berdua saling menggigit, dan segera potong video ini dan kirimkan ke Tama. Setelah melihat video ini, Tama membalasnya, "Lebih baik biarkan Hattori Kazuo pergi." Yoshua segera mengirim pesan suara ke Tama dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza, bawahan saya yang akan mengaturnya." Segera setelah itu, dia menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Pergi dan tangkap Hattori Kazuo." Ya, bawahan itu segera membawa Hattori Kazuo. Hattori Kazuo bertanya dengan hormat, "Panglima tertinggi, apa perintahmu?" Yoshua menunjuk Jesse di monitor dan berkata, "Kamu harus tahu orang ini kan?" Hattori Kazuo memperbaiki matanya dan segera berkata dengan marah, "Panglima tertinggi, ini adalah anak sialan yang menipu kita untuk datang ke New York." "Baik," Yoshua mengangguk dan berbicara, "Tuan Renza berkata, pergi dan hibur dia." Hattori Kazuo membeku dan dengan cepat bertanya, "Bagaimana? Aku akan menghiburnya." Yoshua berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Berikan dia belati taktismu." "Iya, Tuan Balai." Tanpa berpikir, antek itu mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada Hattori Kazuo. Hattori Kazuo, yang membenci Jesse dengan penuh nafsu, mengambil belati, matanya dingin, dan berkata dengan dingin, "Tolong jangan khawatir, Tuan Renza dan Panglima tertinggi. Aku akan memperlakukan anak sialan ini dengan baik." Ketika Hattori Kazuo bergegas ke ruang bawah tanah dengan belati di tangannya dan dengan marah, tangan Jesse sudah diikat dan digantung oleh tentara front kataklismik. Dan dia dan Zakari masih saling memaki, saling membenci dan pada saat yang sama, tidak lupa untuk saling menumpahkan tanggung jawab. Melihat Hattori Kazuo mendorong pintu masuk, keduanya berhenti memaki sekaligus, dan masing-masing dari mereka menggigil karena ketegangan. Zakari takut Hattori akan mengambil belati dan memotong sesuatu dari tubuhnya. Jesse, di sisi lain, takut diperlakukan seperti Zakari yang telinganya dipotong. Begitu Hattori memasuki pintu, dia melihat Jesse tergantung di udara. Ekspresinya langsung menjadi marah dan galak, dan dia bergegas maju dengan langkah besar dan menendang perut Jesse, mengirimnya berputar seperti karung pasir. Pada saat yang sama, dia mengutuk dengan marah, "Anak sialan. Anda menipu saya untuk datang ke Amerika Serikat, dan membuatku hampir membuat kesalahan besar di depan Tuan Renza. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu." Jesse ditendang dan diputar, panik dan berteriak, "Pak Hattori, aku adalah korban dari masalah ini, sama sepertimu.
Aku bertindak atas perintah kejahatan di sebelahku ini. Pelaku sebenarnya adalah dia, bukan aku." Ketika Zakari mendengar ini, dia langsung berkata, "Pak Hattori, jangan tertipu oleh bajingan ini. Bajingan ini telah melakukan banyak hal berbahaya. Kali ini adalah idenya untuk menggunakan keterampilan ninjamu." Jesse berkata, "Tuan Hattori, jangan dengarkan omong kosong itu. Dialah yang ingin membunuh Nonagu, dan aku mengundangmu ke sini karena izinnya." Hattori Kazuo berkata dengan dingin, "Jesse, apa menurutmu aku masih belum tahu identitasmu yang sebenarnya? Fei bukan orang baik, dan kamu bukan burung yang baik." Setelah mengatakan itu, dia menjambak rambut Jesse dan menatapnya dengan senyum dingin. "Jesse Martinez, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu lagi. Kamu dan Zakari, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Begitu kata-kata itu jatuh, tangan kanan Hattori Kazuo mengayun dengan keras, dan dalam sekejap, dia memotong telinga kiri Jesse sampai ke akarnya. Jesse hampir pingsan karena rasa sakit dan merasakan darah hangat menyembur keluar dari telinganya, dan tanpa sadar mencoba untuk menutupinya. Tetapi tangannya terikat, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat telinganya yang terpotong jatuh ke tanah, seluruh orang pingsan dan tidak bisa mengendalikan lolongan. Melihatnya menangis sedih, Zakari tidak merasakan sedikit penghiburan di hatinya, jadi dia mencibir dan bertengkar hebat. "Jesse, tidak tahan lagi. Jangan khawatir, kamu juga harus melepaskan telinga itu." Jesse memandang Hattori Kazuo dengan putus asa dan menangis dan memohon, "Pak Hattori, aku adalah korban sama sepertimu." Hattori Kazuo berkata dengan suara dingin, "Saya adalah korban yang sebenarnya." Setelah mengatakan itu, tangannya terangkat dan memotong telinga Jesse yang lain juga. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyingkirkan masalah tersebut. Jesse melihat keangkuhan dalam ekspresi Randall, hatinya sangat marah, dan kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Hattori Kazuo, "Pak Hattori, Anda tidak boleh membiarkan Randall ini pergi. Keluarga Fei telah mengirim seseorang ke Jepang malam ini. Mereka mengira kamu menculik Zakari, jadi mereka telah mengirim banyak ahli untuk memusnahkan seluruh keluarga ninja Iga." Ketika Kazuo Hattori mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Fei telah mengirim seseorang ke Jepang?" Jesse buru-buru berkata, "Tuan Hattori, aku telah bersembunyi di rumah keluarga Fei akhir-akhir ini, dan aku tahu setiap gerakan keluarga Fei dengan sangat baik. Saya memiliki informasi yang sangat pasti untuk membuktikan bahwa kakek Zakari memang telah mengirim banyak ahli ke Jepang, dan akan tiba di Jepang dalam waktu hampir 10 jam, dan dia tampaknya sangat tidak puas dengan kecepatan penerbangan-penerbangan sipil, dan sedang mencoba mencari cara untuk membeli concorde." Hati Hattori Kazuo tiba-tiba menegang. Dia tahu betul kekuatan keluarga Fei. Jika keluarga Fei benar-benar mengirim orang ke Jepang, hanya masalah waktu untuk menemukan kepala ninja Iga. Bahkan, kemungkinan besar sebelum para ahli dari keluarga Fei mendarat di Jepang, personil intelijen keluarga Fei sudah memeriksa ninja Iga dengan jelas. Oleh karena itu, dia juga sangat mengerti dalam hatinya bahwa ninja Iga, siapa yang sudah semakin berkurang, sepertinya tidak akan terkalahkan di depan para ahli keluarga Fei. Dan sekarang, penculikan Zakari memotong telinganya, semua akun di kepala mereka sendiri. Begitu mereka menemukan ninja Iga, mereka pasti tidak akan lembut saat merawat mereka. Seluruh ninja Iga akan dimusnahkan karena ini. Hal pertama yang dia pikirkan adalah menelepon ayahnya, dan katakan padanya untuk membawa ninja Iga bersembunyi sehingga mereka tidak akan dimusnahkan oleh ahli keluarga Fei. Namun, dia sepertinya tidak dijaga di villa ini, tetapi pada kenyataannya, setiap gerakannya berada di bawah pengawasan ketat para prajurit front kataklismik, dan dia tidak punya saluran untuk menghubungi dunia luar.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.